Tenaga eksogen yang ketiga, pengendapan atau sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan massa batuan atau tanah. Sedimentasi ini berlangsung setelah proses pelapukan dan erosi terjadi. Proses ini tidak terjadi dalam 1 hari atau 2 hari, tetapi mengalami berbagai tahapan sebelum terbentuk formasi batuan sedimen. Awalnya, sedimen atau partikel-partikel kecil batu terbawa oleh air, gaya gravitasi, gletser, dan angin, kemudian mengendap di tempat yang lebih rendah. Berdasarkan tenaga pengangkutnya, sedimentasi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengendapan oleh air atau sedimentasi akuatik. Yang kedua, pengendapan oleh air laut atau sedimentasi marin. Yang ketiga, pengendapan oleh angin atau sedimentasi aeolis. Dan terakhir, pengendapan oleh gletser atau sedimentasi glasial. Pengendapan oleh air atau sedimentasi akuatik dan juga bisa disebut dengan sedimentasi fluvial, yaitu pengendapan material-material yang terangkut oleh air di sepanjang aliran sungai. Biasanya terjadi di badan sungai, pinggir sungai, muara, dan danau. Sedimen ini memiliki ciri khas, yaitu perbedaan butiran. Pada bagian hulu, batuan yang diendapkan adalah bongkahan berukuran besar, serta semakin ke hilir, butirannya akan semakin kecil, bahkan di daerah muara hanya berupa pasir dan lumpur. Contoh bentang alam hasil dari pengendapan oleh air ini diantaranya meander, oxbow lake, tanggul alam, delta, dan kipas aluvial. Nah, adakah yang pernah melihat bentang alam hasil dari pengendapan oleh air ini? Jika belum, mari kita kenal satu persatu. Meander. Meander adalah badan sungai yang berbelok-belok secara teratur dengan arah belokan mencapai lebih dari setengah lingkaran. Sebenarnya, meander atau kelokan pada sungai ini terjadi karena proses erosi dan sedimentasi yang terjadi secara bersamaan. Hal ini terjadi karena air yang mengalir di sungai tidak pernah mengalir dalam garis lurus, bahkan dalam alur sungai yang tampaknya lurus. Aliran air yang melewati batu atau penghalang lain akan menimbulkan area pergerakan air yang akan lebih lambat dan lebih cepat. Jika kita perhatikan gambar sungai bagian ini, maka dapat kita analisis bahwa proses erosi terjadi pada sisi kanan badan sungai, sedangkan di arah yang berlawanan atau sisi kiri badan sungai terjadi proses pengendapan. Bisa kita lihat ya di sini perbedaan dari kedua sisi sungai ini. Jika proses ini terus terjadi, maka kelokan pada sungai akan semakin terbentuk. Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda adalah endapan yang terbentuk jika meander atau kelokan pada sungai terputus. Hal ini terjadi jika proses meander berlangsung terus-menerus, sehingga meander tersebut hampir membentuk lingkaran dan membuat meander hampir saling bersentuhan. Dengan menipisnya pembatas antar meander ini, maka air akan dengan mudah menerobos, sehingga aliran sungai akan meninggalkan meander ini. Nah, sisa dari meander inilah yang dinamakan dengan Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda. Kenapa dinamakan demikian? Jika kita perhatikan, bentuk danau ini memang mirip dengan sepatu kuda. Tanggul alam, yaitu tanggul yang terbentuk akibat banjir di wilayah dataran rendah. Banjir ini membawa material-material seperti batu, pasir, lumpur, dan sebagainya yang kemudian terendapkan. Hal ini berakibat terjadinya pendangkalan pada sungai serta terbentuknya tanggul alami di kiri dan kanan sungai. Delta sungai, yaitu endapan di muara sungai yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan lain yang memiliki laju arus lemah atau diam. Contohnya, ketika sungai bertemu dengan muaranya seperti danau atau laut. Endapan ini bisa berupa kerikil, batu, pasir, lumpur, dan sebagainya, yaitu hasil erosi yang terbawa oleh aliran sungai.
Salah satu contoh delta terbesar adalah Delta Nil, yaitu sebuah delta yang terbentuk di utara Mesir di mana Sungai Nil bermuara ke Laut Tengah. Sebagai salah satu delta terbesar di dunia, Delta Nil ini memiliki panjang sekitar 160 km dan memiliki garis pantai sepanjang 240 km. Terbentuk karena proses pengendapan membuat Delta Nil ini menjadi wilayah yang subur di Mesir dan sangat cocok untuk mengembangkan pertanian atau agrikultur. Kipas aluvial, yaitu endapan yang berbentuk seperti kipas dan terbentuk oleh aliran sungai. Aliran tersebut berasal dari satu titik di ujung kipas. Kipas aluvial biasanya dapat ditemui di wilayah pegunungan yang sedang tererosi. Selanjutnya, sedimentasi marin, yaitu pengendapan hasil material abrasi di sepanjang pantai. Bentuk bentang alam yang disebabkan oleh sedimentasi marin ini antara lain pantai. Tentunya kita semua tidak asing lagi dengan pantai, yaitu tempat interaksi antara air laut dan daratan, di mana pantai ini banyak dijadikan sebagai objek wisata karena pemandangannya yang sangat bagus. Selanjutnya, spit, yaitu punggungan pasir yang memanjang ke arah lepas pantai. Tombolo. Tombolo adalah endapan pasir yang berbentuk memanjang yang menghubungkan pulau utama dengan pulau kecil di seberangnya. Ciri khas dari tombolo ini adalah kita bisa berjalan ke pulau kecil tersebut dengan berjalan kaki melintasi tombolo ketika air surut. Namun jika air laut pasang, maka tombolo ini akan menghilang. Pengendapan oleh angin atau sedimentasi aeolis. Pengendapan ini terbentuk karena adanya bantuan oleh tenaga angin. Biasanya terjadi di daerah gurun. Bentang alam yang dibentuk akibat sedimentasi aeolis ini adalah gumuk pasir atau gundukan pasir yang terdapat di wilayah gurun atau pantai. Di Indonesia sendiri, terdapat gumuk pasir dalam ukuran besar, contohnya gumuk pasir yang terdapat di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan gumuk pasir yang terdapat di Pamengpeuk, Jawa Barat. Pengendapan oleh gletser atau sedimentasi glasial, yaitu pengendapan yang dihasilkan oleh tenaga gletser. Salah satu contoh bentang alam hasil dari pengendapan oleh gletser ini adalah lembah-lembah yang terdapat di pegunungan tinggi yang awalnya berbentuk V, kemudian setelah tersedimentasi maka lembah tersebut berubah bentuknya seperti huruf U. Tenaga eksogen yang ketiga, mass wasting, yaitu proses geraknya massa batuan atau tanah karena adanya gaya gravitasi. Lapisan batuan atau lapisan tanah yang berada di muka bumi dapat berpindah secara massal dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Perpindahan tersebut disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi, air, topografi, serta jenis batuannya. Berdasarkan proses terjadinya, mass wasting ini dibedakan menjadi dua, yaitu jenis pergerakan cepat dan jenis pergerakan lambat. Salah satu contoh mass wasting dengan jenis pergerakan cepat ini adalah tanah longsor, yaitu runtuhnya massa batuan atau tanah menuju ke bawah lereng dengan jumlah yang sangat besar. Contohnya, tanah longsor yang terjadi pada 9 Januari 2021 kemarin yang terjadi di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Adapun contoh mass wasting dengan jenis pergerakan lambat adalah terjadinya amblesan. Amblesan adalah perpindahan massa batuan secara vertikal atau jatuh dari atas dan tidak merambat seperti halnya tanah longsor. Salah satu contoh peristiwa amblesan ini adalah terjadinya amblesan di Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur yang terjadi 2 tahun yang lalu. Sekian pembahasannya mengenai tenaga eksogen. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum.